Pengertian sistem akuntansi. Sebuah sistem yang berkaitan dengan akuntansi sendiri dapat diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Ini menunjukkan betapa luasnya konsepsi dari akuntansi sendiri, sehingga terus diperhatikan oleh para ahli dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian sistem diantaranya ialah Warren, Levy, Fes. Ketiga ahli ekonomi ini mendefinisikan sistem ini sebagai metode yang dilakukan dengan prosedur yang mengumpulkan klarifikasi, ikhtisar, dan melaporkan. Kegiatan tersebut dilakukan mencakup informasi kegiatan bisnis secara operasional maupun bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Barituan mengartikan sistem berdasarkan akuntansi ini sebagai seperangkat formulir, laporan, ataupun catatan. Semua bentuk perangkat tersebut akan dikoordinasikan secara tepat dengan berbagai elemen perusahaan yang ada sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi. Informasi ini nantinya akan dibutuhkan untuk melakukan manajemen perusahaan. Niswonger, DKK. Niswonger turut memberikan definisi sendiri mengenai sistem ini. Ia mengartikan sistem ini sebagai metode untuk menyediakan dan melaporkan informasi berkaitan dengan kegiatan operasi dan keuangan perusahaan. Pengertian ini tidak jauh beda dengan apa yang dijabarkan oleh Levy, Warren, dan Fes di atas. Sistem akuntansi adalah sebuah media yang membantu bisnis untuk melacak dan mengelola transaksi keuangan mereka dan membuat pekerjaan akuntansi menjadi lebih mudah. Proses dan transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, aset, dan buku besar yang biasanya berjalan secara manual dapat menjadi lebih sederhana dengan solusi otomatis tersebut. Sistem akuntansi membantu Anda membuat perencanaan keuangan bisnis yang terukur dengan fungsi analitik yang dapat diandalkan. Dengan satu sistem terpusat, bisnis dapat melakukan monitor keuangan secara menyeluruh, mulai dari pendapatan saldo kas hingga utang dan piutang usaha. Selain itu, aplikasi accounting sangat membantu dalam membuat laporan keuangan, sebuah elemen penting dalam menjalankan operasional bisnis, terutama ketika ingin mengambil suatu keputusan. Sebelumnya, setiap tugas keuangan dan entry jurnal harus karyawan lakukan sendiri, mengakibatkan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih tidak praktis. Sekarang Anda dapat mengubah dan menafsirkan data hanya melalui solusi otomatis ini yang bisa Anda akses dari mana saja. Unsur-unsur sistem akuntansi. Sistem keuangan akuntansi ini sangat diperlukan perusahaan sehingga harus dibuat dengan teratur dan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar informasi yang terdapat di dalamnya bersifat akurat, tepat dan bisa dipercaya untuk meminimalisir kesalahan informasi. Ada beberapa unsur yang harus terdapat di dalam sistem ini, antaranya ialah 1. Formulir. Unsur pertama dalam sistem ini adalah keberadaan formulir sebagai dokumen yang biasa dipakai untuk mencatat
untuk pencatatan berbagai transaksi perusahaan. Formulir tersendiri berisi data transaksi di mana data tersebut menjadi dasar dalam pencatatan yang dilakukan. 2. Jurnal. Jurnal adalah unsur dari sistem ini yang biasanya berupa data pengelompokan, pencatatan transaksi sejenis, serta ringkasan dari formulir yang ada. Data didapatkan kemudian akan diunggah dalam buku besar untuk arsip lebih lanjut. Jenis dari jurnal yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, pembelian, dan penjualan. 3. Buku besar. Buku besar setelah melakukan catatan dalam jurnal, selanjutnya keuangan akan diringkas lagi dalam buku besar. Buku besar ini berisi kumpulan rekening dari beberapa jurnal agar lebih mudah untuk mengarsipkan rekening dari buku besar. Juga menjadi penggolongan data keuangan agar memudah perusahaan menyusun laporan keuangan. 4. Buku pembantu. Keberadaan buku pembantu di dalamnya berisi rekening-rekening pembantu yang terdapat dalam rekening tertentu di buku besar. Buku pembantu dan buku besar ini adalah dua hal yang sudah merupakan catatan akhir sehingga tidak ada lagi pencatatan selanjutnya. Dengan kata lain, kedua buku ini tidak bisa diringkas dan dilakukan pengajian dalam bentuk lain lagi. 5. Laporan. Hasil akhir dari keseluruhan proses akuntansi yang sudah dilakukan akan disajikan dalam bentuk laporan akhir ini. Laporan laba rugi dan laporan harga pokok penjualan. Di laporan ini juga tersedia daftar utama yang dimiliki perusahaan beserta saldo persediaannya. Ini adalah contoh sistem akuntansi. Sistem ini memiliki berbagai jenis contoh yang biasa dilakukan bergantung dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya sistem ini diterapkan dalam bidang yang berbeda-beda karena kompleks cakupannya sebuah perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari sistem ini yang bisa disajikan. Sistem akuntansi untuk manufaktur. Industri manufaktur membuat dan merakit produk, sehingga sistem akuntansi mereka harus memiliki informasi tentang persediaan jam kerja, biaya overhead, dan komisi penjualan. Manufaktur dapat memiliki 3 jenis inventaris, bahan baku, produk, dan produksi, dan produk jadi. Manufaktur juga perlu tahu berapa jam kerja yang digunakan untuk membuat setiap produk. Sistem penggajian perlu melacak setidaknya 3 jenis personil tenaga kerja manufaktur per jam. Staf administrasi dengan gaji dan tenaga penjualan yang dibayar berdasarkan komisi biaya overhead harus dialokasikan ke biaya manufaktur untuk menentukan biaya individu untuk membuat setiap produk. Sistem akuntansi untuk pengecer atau retail. Bisnis retail terdiri dari pembelian dan penjualan produk. Sistem akuntansi retail berisi laporan rinci inventory. Perincian ini harus mencakup tingkat inventory, tingkat turnover tahunan, laba setiap produk, dan poin pemesanan ulang. Karena sebagian besar pengecer membeli banyak produk yang berbeda, sistem akuntansi mereka membutuhkan informasi yang luas tentang status hutang dagang, waktu pengiriman, dan diskon yang tersedia. Retailer menjual barang jadi, sehingga mereka membutuhkan laporan tentang rekening bank mereka dan waktu pemrosesan kartu kredit dan biaya. Peralatan point of sale harus terhubung langsung ke software akuntansi untuk laporan real time. Sistem akuntansi untuk distributor.
Sistem akuntansi untuk distributor mirip dengan untuk pengecer, tetapi distributor biasanya menjual berdasarkan persyaratan kredit kepada pelanggan mereka, sehingga mereka membutuhkan laporan yang lebih besar tentang piutang dagang mereka. Kemungkinan besar, beberapa orang di kantor membutuhkan akses ke laporan piutang, sehingga mereka dapat menghubungi pelanggan dan menindaklanjuti pembayaran yang terlambat. Seperti pengecer, distributor memerlukan informasi terperinci tentang inventaris mereka, biasanya setiap barang penjualan per produk dan keuntungan masing-masing produk. Yang terakhir adalah sistem akuntansi untuk konstruksi. Kontraktor memiliki kebutuhan yang berbeda dari sistem akuntansi lainnya. Mereka membutuhkan kemampuan untuk melacak biaya dan kemajuan proyek pembangunan mereka. Sistem akuntansi untuk kontraktor harus melaporkan biaya material dari produk yang masuk ke setiap proyek, beberapa banyak jam kerja yang dikonsumsi, dan beberapa persentase penyelesaian proyek. Kontraktor biasanya membiayai proyek mereka dengan jalur kredit bank. Jadi kewajiban mereka harus memiliki informasi tentang jumlah yang ditarik pada garis kredit dan tanggal jatuh tempo pinjaman. Sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba perlu melacak donatur mereka untuk mengidentifikasi siapa yang memberi mereka uang. Suatu organisasi nirlaba berkewajiban untuk mengirim laporan sumbangan mereka pada akhir tahun kepada para donatur untuk digunakan dengan pengajuan pajak. Sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba harus dapat menghasilkan laporan pendapatan dan pengeluaran untuk presentasi kepada dewan direksi, donatur utama, dan pemerintah. Manajer nirlaba membutuhkan laporan yang melacak kontribusi ke program individual versus jumlah yang dianggarkan. Fungsi utama sistem akuntansi. Sistem akuntansi dalam sebuah perusahaan memiliki fungsi yang sangat besar, terutama dalam hal pencatatan dan pengawasan. Ada beberapa fungsi dari sistem ini yang mungkin belum banyak disadari. Beberapa hal tersebut diantaranya ialah 1. Mengumpulkan dan menyimpan data. Akuntansi sebagai sebuah sistem pencatatan biasanya memiliki uraian lengkap mengenai kegiatan dan transaksi yang dilakukan perusahaan secara detail. Jika tidak ada akuntansi, maka kemungkinan sebuah kegiatan akan terlupakan menjadi sangat besar, sehingga lupa untuk diperhatikan. Sistem akuntansi bisa menghimpun semua catatan bisnis dalam bentuk yang lebih efisien. 2. Menyediakan informasi berguna. Selain berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan, sistem yang dilakukan akuntansi ini bisa menjadi sarana penyedia informasi. Dalam sistem manual biasanya, berbagai catatan perusahaan akan disajikan dalam bentuk laporan yang mudah untuk dicerna. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan guna melakukan kegiatan manajemen yang baik dan sesuai. 3. Menyediakan pengendalian internal. Salah satu fungsi penting manajemen adalah untuk melakukan pengendalian internal agar bisa sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, dari sistem yang dilakukan dalam akuntansi ini bisa memberikan informasi yang terpercaya mengenai kondisi perusahaan. Hal ini tentu mempermudah pengecekan terhadap segala aktivitas yang kemudian pengendaliannya. 4. Mendukung fungsi kepengurusan. Berbagai posisi di perusahaan memiliki tanggung jawab tertentu berdasarkan job desk masing-masing. Keberadaan pencatatan dengan akuntansi bisa memberikan informasi mengenai pemakaian sumber daya perusahaan dan ketersediaannya. Dari informasi ini, pihak manajemen bisa melakukan evaluasi kinerja dari berbagai laporan akuntansi yang diberikan. 5. Mendukung kegiatan operasi. Sistem informasi yang disediakan melalui kegiatan akuntansi itu menyediakan bagian mana yang harus dilakukan pengecekan ulang dan perbaikan. Jadi, misalnya ada kesalahan dan keanehan dari sebuah sistem yang tidak efektif, maka kegiatan operasi perusahaan diperbaiki. Ini tentunya akan mendukung kegiatan operasi supaya bisa berjalan dengan efisien. Dari penjelasan di atas dapat didapatkan beberapa poin penting manajemen sistem akuntansi. Sistem ini memiliki
peran penting dalam sebuah perusahaan sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.